Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Danis Wandi dari Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang inferensi logika. Saya akan membuat contoh soal inferensi logika. Sebelum itu, kita harus tahu dulu nih, apa pengertian inferensi? Inferensi adalah yang pertama, dua pernyataan atau lebih yang memiliki kesimpulan yang valid atau saling berkaitan dan masuk akal. Yang kedua, diselesaikan dengan cara pertama, menggunakan tabel kebenaran, dan yang kedua, kaidah afirmasi. Kalau mau menggunakan tabel kebenaran, kita harus menggunakan secara manual. Jadi dikatakan ya menggunakan secara manual, yaitu menggunakan sebuah tabel-tabel yang dimana satu persatu itu kita buat pernyataannya true atau false. Yang kedua, kita menggunakan kaidah afirmasi. Nah, di sini muncul pertanyaan nih, kapan kita menggunakan kaidah afirmasi? Oke, yaitu pada saat ada soal yang memiliki dua premis atau lebih, yaitu inferensi ya, yang sesuai dengan kaidah seperti ini. Yaitu satu modus ponen, yang kedua modus tolen, yang ketiga penambah disjungsif, keempat penyerahan konjungsif, kelima silogisme disjungsif, enam silogisme hipotesis, dan terakhir dilema. Seperti ini ya rumusnya. Jika teman-teman ingin menyelesaikan dengan cara ini, teman-teman harus hafal dulu ya rumusnya. Jika tidak sesuai dengan rumus, maka kita menggunakan tabel kebenaran dengan cara manual. Langsung aja kita masuk ke contoh soal. Saya menggunakan studi kasus makan. Seperti ini contohnya. Aku sedang makan nasi, maka aku mengambil lauknya ikan. Aku tidak minum air, maka seharusnya aku makan menggunakan cabai dulu. Aku sedang makan nasi atau ikan. Lauknya ikan, supaya pedas maka aku campur dengan cabai. Setelah makan ikan, maka aku minum air. Aku melanjutkan makan ikan atau cabai. Pertanyaannya, aku sedang makan apa saat ini? Nah, untuk menjawab pertanyaannya, yang pertama kita lakukan adalah cara yaitu mengubah objek menjadi variabel. Misal, yang pertama tadi makan ikan ya kan? P makan nasi, Q makan ikan, R makan cabai, S minum air, sesuai dengan contoh soal tadi. Nih. Variabel P nasi, ini yang Q, maaf kalau tulisan saya jelek, yang R minum air mungkin, yang S itu makan cabai. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Lanjut, untuk menjawab pertanyaannya, kita ubah soal tadi menjadi variabel ya, yang tadi. Yaitu yang A tadi aku sedang makan nasi, maka lauknya ikan, ya kan? Nah, pilih ikan. Yang B juga, min S negasi R, itu tidak ya. Tidak makan cabai kalau nggak salah. Yang C juga P konjungsi Q atau Q. D implikasi R. Oke, lanjut. Cara menyelesaikannya adalah kita ambil dua pernyataan dahulu, yaitu pertanyaan yang A dan pernyataan yang D. P implikasi Q pertama-tama, yang kedua Q implikasi R. Maka kita dapat disimpulkan bahwa menjadi silogisme hipotesis. Menggunakan silogisme hipotesis ya. Nih, caranya gampang, yaitu kita ambil variabel awal. Kita ambil variabel yang akhir.
Baru kita aplikasikan deh di P implikasi R. Lanjut, kita turunkan yang tadi, yang kesimpulan dari silogisme hipotesis ini ya. Yang warna merah ini ya, kita ambil dua pernyataan sebelumnya ya, bisa digunakan kembali. Yang P implikasi P dijungsi Q nih. Pernyataan yang C ya, baru kita gunakan lagi pernyataan yang D, boleh juga. Jadi kita dapat simpulkan menjadi dilema, menggunakan dilema ya. Nih, cara gampangnya kita ambil aja yang belakang ini ya, yang dua belakangnya. Dengan syarat dia ada dijungsi, ada dua variabel belakangnya sama, implikasinya sama. Oke, yang ketiga kita turunkan lagi ya, kesimpulan dari pernyataan nomor 2 tadi. Maka kita ambil pernyataan nomor yang B, huruf B, yaitu negasi S implikasi R, pernyataan untuk pertama. Yang kedua, R. Maka kita dapat simpulkan dengan menggunakan modus ponen, yaitu negasi S. Lanjut, untuk pernyataan nomor 4 kita ambil lagi dari kesimpulan pernyataan nomor 3. Dan kita ambil untuk pernyataan pertama pada pernyataan yang E, yaitu Q implikasi S untuk pernyataan pertama. Ternyata yang kedua negasi S. Maka kita dapat simpulkan menjadi negasi Q menggunakan modus tollens. Dan terakhir diturunkan juga ya. Dan kita ambil pernyataan yang belum dicentang, belum digunakan, yaitu F, yaitu Q disjungsi R. Yang dibilang kedua kita ambil yang berkesimpulan persamaan sebelumnya, yaitu negasi Q. Maka kita dapat simpulkan menggunakan silogisme disjungtif, yaitu R. Maka kesimpulan dari semuanya adalah variabel R. Oke, baik. Untuk simpulannya adalah saat ini aku sedang makan cabai. Oke, sekian dari video saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.